Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama tentu terima kasih atas undangan untuk bisa berpartisipasi di acara Jacin ini. Suatu kehormatan bisa berada di sini bersama-sama dengan guru-guru dan teman sejawat sekalian. Banyak sekali di sini teman-teman sejawat yang selama ini sudah berkolaborasi, bekerja sama dalam tata laksana pasien-pasien neuroimunologi, baik itu penyakit dalam maupun juga dari bagian mata. Baik, topik yang diberikan kepada saya adalah autoimmune disorder of the nervous system. Ya, tentu kita sudah mengetahui bagaimana pembagian di susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terbagi atas central nervous system dan juga peripheral nervous system. Dan baik central maupun peripheral nervous system bisa terkena penyakit autoimun. Kalau kita lihat dari gambar diagram ini adalah target-target reseptor yang menjadi patologi pada berbagai penyakit autoimun. Seperti di sini kita lihat ada NMDA reseptor, itu berperan pada encephalitis NMDA, kemudian di astrosit, yang biru ini astrosit, di kaki-kaki astrosit ini ada channel air, aquaporin 4, ini yang berperan pada penyakit neuromyelitis optica. Kemudian myelin, kita tahu bagaimana kerusakan myelin ini terjadi pada penyakit multiple sclerosis, sedangkan ini adalah oligodendrosit, yang juga berperan pada pembentukan myelin. Antibodi terhadap MOG ini akan mengakibatkan penyakit yang disebut dengan MOG disease. Sedangkan di peripheral nervous system, kita bisa melihat di sini keterlibatan beberapa reseptor di gangliosit, itu yang berperan pada Guillain-Barré syndrome, kemudian voltage-gated calcium channel pada Lambert-Eaton, sedangkan di neuromyotonia, voltage-gated potassium channel, dan myasthenia gravis, acetylcholine receptor. Ini yang ada di sistem saraf pusat. Tetapi kita juga tahu bahwa penyakit-penyakit autoimun pada sistem saraf pusat itu tidak jarang kita temukan bersamaan dengan penyakit-penyakit autoimun yang bersifat sistemik. Ini yang tentu membutuhkan kolaborasi antara neurologi, penyakit dalam, dan juga seringkali dengan sejawat di mata, karena biasanya penyakitnya juga melibatkan organ mata. Baik, saya akan membahas tentang neuromyelitis optica spectrum disorder. Kenapa memilih entity yang ini? Karena selain bisa berdiri sendiri, NMOSD ini bisa ditemukan koeksisten dengan berbagai penyakit autoimun yang lainnya. Dan keterlibatannya tentu sesuai dengan namanya, neuromyelitis optica, jadi keterlibatannya pada saraf mata, kemudian myelum, spinal cord, dan juga brainstem syndrome. Sebenarnya di kortikal juga bisa terlibat pada NMOSD ini. Jadi NMOSD ini adalah suatu inflammatory sinus syndrome yang terkait patologinya dengan keberadaan antibodi terhadap aquaporin 4. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang bagian atas adalah area peripheral circulation, sedangkan yang di sebelah bawah ini adalah sudah di parenkim otaknya. Ini yang kotak-kotak ini blood-brain barrier. Nah, astrosit berada di dalam, dan kita tahu di kaki-kaki astrosit ini terdapat channel-channel aquaporin. Sedangkan IgG terhadap aquaporin 4 itu dibentuknya di sirkulasi perifer. Selama IgG aquaporin 4 berada di perifer dan blood-brain barrier-nya intak, dia tidak bisa masuk, berarti antibodi ini tidak akan bertemu dengan targetnya. Tentu itu tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi begitu terjadi kebocoran dari blood-brain barrier merenggang, terbuka karena berbagai hal, maka IgG aquaporin 4 ini bisa masuk. Dan ketika masuk berikatan dengan channel aquaporin 4, maka akan menimbulkan berbagai reaksi inflamasi. IgG aquaporin 4 itu IgG 1, sehingga bisa mengaktifkan sistem komplement, dan kemudian selanjutnya akan menimbulkan kerusakan di sistem saraf pusat. Sehingga memang NMOSD ini target utamanya adalah astrosit, sehingga dikenal sebagai penyakit astrositopati. Manifestasi klinis yang khas dari NMOSD ini sesuai dengan di mana lokasi aquaporin 4 itu yang banyak. Jadi di optic neuritis itu kaya dengan channel aquaporin 4,
optic nerve maksud saya, kemudian di spinal cord, dan juga di brainstem, di batang otak. Sehingga pasiennya akan mengalami optic neuritis, mielitis, dan juga gejala brainstem seperti sindrom area postrema. Salah satu yang khas dari NMOSD adalah gambaran di spinal cord-nya, di MRI-nya itu kita akan melihat lesi yang panjang. Jadi lesi yang putih ini adalah lesi mielitisnya. Ini cukup khas pada NMOSD karena lesinya panjang lebih dari 3 segmen vertebra. Jadi kadang kalau kita lihat mielitis bisa saja dia cuma satu titik kecil, mungkin tidak sampai 1 vertebra atau mungkin hanya 1 atau 2, sedangkan pada NMOSD ini dia panjang dan ini yang dikenal sebagai long extended transverse myelitis. Prevalensinya sebenarnya tidak banyak, tetapi mungkin karena RSCM rumah sakit rujukan ya, jadi makin lama makin banyak pasien yang datang ke RSCM dengan NMOSD ini. Rasio perempuan laki-laki dibanding perempuannya 1:9. Memang dominannya pada perempuan, seperti kebanyakan pada penyakit autoimun lainnya. Nah, yang menarik adalah bahwa NMOSD ini ditemukan juga bersama dengan penyakit autoimun sistemik. Gitu. Tentu menjadi pemikiran karena dia adalah inflamasi di CNS, tentu seharusnya akan banyak terlibatnya pada penyakit-penyakit autoimun yang bisa menyebabkan kerusakan di CNS. Misalkan pada SLA, Sjogren, seperti itu ya. Tetapi sebuah studi memperlihatkan bahwa NMO tanpa penyakit connective tissue dengan connective tissue itu ternyata hampir sama ditemukannya pada kedua kelompok tersebut. Ya. Sedangkan gambaran MRI-nya juga bervariasi. Jadi ada yang lengkap NMO, neuromyelitis optica, ada juga yang NMOSD, jadi spektrum disordernya saja, mungkin optic neuritisnya saja, atau mielitisnya saja, atau brainstem syndrome-nya saja. Nah, yang menarik adalah ternyata penyakit autoimun yang banyak ditemani oleh NMOSD ini bukan yang bersifat CNS destruktif malah, tetapi thyroid disease, myasthenia gravis, dan celiac disease. Ini kalau dari studi-studi yang sudah ada. Ya, walaupun kalau di RCM saya lebih banyak menemukannya hanya pada yang thyroid disease. Saya belum pernah dapat yang dengan myasthenia gravis ataupun dengan celiac disease. Oke. Lalu bagaimana mekanisme asosiasi co-association antara NMOSD dengan penyakit autoimun disease yang lainnya itu? Diduga karena ada kesamaan genetik dan faktor environment pada kedua penyakit ini. Kemudian yang lainnya adalah keterlibatan dari systemic autoimmune disease itu pada patogenesis NMO. Seperti tadi gambar yang sudah saya perlihatkan, selama blood-brain barrier itu intak, maka aquaporin tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa berikatan dengan channel aquaporin 4. Nah, untuk bisa masuk, blood-brain barrier harus terbuka. Nah, disitulah salah satu yang diduga peran dari penyakit autoimun sistemik ini. Jadi, inflamasi dari penyakit autoimun sistemik itu mengakibatkan blood-brain barrier itu menjadi lebih terbuka. Terjadi kebocoran dari blood-brain barrier, sehingga IgG dari aquaporin 4 bisa menembus, bisa masuk, dan berikatan dengan channel air di astrosit tersebut. Kemudian ada juga yang mengajukan hipotesa bahwa penyakit sistem autoimun sistemik ini juga memiliki imunopatologi yang mirip dengan NMOSD karena ada keterlibatan vaskulopati. Jadi mungkin di situ ada peran antara kedua penyakit tersebut. Kemudian hal lain lagi adalah bahwa penyakit autoimun sistemik itu sendiri sudah menyebabkan tubuh atau sistem imun menjadi lebih sensitif untuk terbentuknya suatu autoantigen, sehingga mungkin yang tadinya tidak terbentuk aquaporin kemudian menjadi terbentuk. Walaupun tentu ini biasanya sangat dipengaruhi dengan faktor genetiknya. Lalu bagaimana dengan SLE, dengan systemic lupus erythematosus? Kita tahu bagaimana SLE ini banyak sekali pasien-pasiennya yang memperlihatkan gejala keterlibatan susunan saraf pusat. Kita juga mengenal ada istilah neuropsikiatrik lupus yang melibatkan gejala neurologis maupun gejala psikiatrik. Dan kalau melihat
mekanisme patogeniknya juga di situ ada kerusakan vaskular, kemudian ada pembentukan mediator-mediator inflamasi yang sangat banyak termasuk di susunan saraf pusat. Kita banyak sekali marker-marker yang diduga berhubungan dengan NPSLA, walaupun mungkin sampai sekarang belum ditemukan satu marker yang benar-benar spesifik untuk NPSLA ini. Kemudian hal lain lagi, pada SLA itu ditemukan peningkatan GFAP, soluble glial fibrillary acidic protein, itu merupakan marker kerusakan astrosit. Sehingga dengan temuan-temuan ini tentu ada pemikiran bahwa seharusnya NMOSD ini jadinya banyak di SLA. Gitu. Tetapi ternyata dari studi yang dilakukan di sini, dari kohort ini, didapatkan bahwa persentase NMOSD pada SLA ternyata kecil sekali. Itu bahkan aquaporin 4 yang positif pada SLA itu dari 208 orang hanya 2 orang. Yang lainnya tidak didapatkan IgG terhadap aquaporin 4 ini. Kalau melihat sebaran dari autoantibody yang ada di pasien-pasien SLA, tentu yang banyak adalah yang autoantibody yang ini teman-teman penyakit dalam tentu sangat familiar dengan antibody-antibody ini pada SLA, sedangkan aquaporin di sini hanya 6,7%. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa koeksistensi antara NMOSD dengan aquaporin positif itu cukup jarang pada SLA ini. Dan kalaupun di SLA kita temukan gejala-gejala yang mirip dengan NMO, biasanya itu adalah sindrom-sindrom yang lainnya, jadi tidak lengkap. Misalnya hanya miastisnya saja atau optik neuritisnya saja seperti itu, dan biasanya aquaporinnya juga negatif. Nah, penyakit berikutnya adalah Sjogren syndrome. Sjogren ini ternyata justru lebih banyak ditemukan bersama-sama dengan NMOSD. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, angka positivitas aquaporin dan Sjogren ini cukup tinggi. Jadi baik pada mereka yang dengan suspektik Sjogren maupun yang tanpa Sjogren, ya, gitu. Nah, Sjogren memang juga dikatakan banyak koeksis dengan penyakit-penyakit autoimun yang lainnya, gitu. Nah, peningkatan IgG aquaporin 4 ini juga banyak ditemukan pada Sjogren, meskipun gejala klinis Sjogrennya sangat bervariasi. Jadi ada yang gejala klinis Sjogrennya sangat ringan atau bahkan tidak bergejala, tetapi ketika diperiksakan autoantibodinya ditemukan positif, maupun ada juga yang sudah menimbulkan gejala. Dikatakan bahwa komorbid Sjogren ini juga lebih sering ditemukan pada perempuan. Ada pertanyaan yang menjadi menarik di temuan antara Sjogren dan NMO ini adalah apakah Sjogren ini sebetulnya bagian dari keterlibatan susunan NMO ini bagian dari keterlibatan susunan saraf pusat pada Sjogren, gitu. Jadi Sjogrennya sudah sedemikian berat melibatkan atau mengakibatkan kerusakan pada CNS sehingga terbentuklah NMOSD seperti itu. Tetapi sepertinya tidak demikian karena tidak semua Sjogren syndrome pada NMOSD itu ditemukan sebelum NMOSD-nya bergejala atau terdiagnosis. Gitu. Jadi bahkan di beberapa pasien gejala NMOSD muncul terlebih dahulu, terdiagnosis terlebih dahulu, baru kemudian ketika dilakukan pemeriksaan panel autoantibody ditemukan autoantibody terhadap Sjogren ini, dan gejalanya tidak selalu ada atau gejalanya bisa muncul belakangan setelah gejala klinis dari NMOSD tersebut. Baik, penyakit lain yang juga ya seringkali kita harus berkolaborasi adalah multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini memiliki gejala yang sangat mirip dengan NMOSD, tetapi treatmentnya sangat berbeda, sehingga kami di neurologi merasa sangat penting untuk membedakan antara MS dan NMOSD. Pada MS ini seringkali kami memeriksa titer ANA pada pasien-pasien MS, tapi ternyata sebetulnya positivitas ANA di pasien MS ini tidak berbeda dengan kelompok kontrol. Jadi ada beberapa pakar yang menganjurkan sebaiknya tidak perlu lagi memeriksakan ANA ataupun autoantibody pada multiple sclerosis karena angka positivitasnya sebetulnya tidak berbeda bermakna dengan kontrol. Ya. Dan selain itu, meskipun ditemukan
Tetapi yang pada akhirnya didiagnosis dengan penyakit autoimun disease pada multiple sclerosis itu sekitar 10,2%. Itu pun biasanya gejalanya tidak dominan. Jadi gejala MS-nya masih tetap yang lebih dominan. Dan pada suatu studi kohort yang mengikuti sampai dengan 10 tahun, itu juga tidak menemukan peningkatan kejadian penyakit autoimun pada MS ini dibandingkan dengan mereka yang baru terdiagnosis. Dan tidak berhubungan juga dengan perburukan gejala dari pasien-pasien MS dengan autoantibody. Ya, oke, sebagai kesimpulan, jadi penyakit autoimun pada sistem saraf pusat itu bisa ditemukan baik di susunan saraf pusat maupun di saraf perifer, dan bisa merupakan suatu kejadian yang bersamaan dengan penyakit autoimun yang lainnya. Dan autoantibody pada penyakit autoimun sistemik itu diduga berkontribusi pada kebocoran blood-brain barrier sehingga menimbulkan gejala dari autoimun nervous systemnya. Sedangkan aquaporin 4 antibody itu jarang ditemukan pada SLE, tetapi justru lebih banyak ditemukan pada Sjogren syndrome. Sedangkan pada MS, autoantibody ini tidak memperlihatkan relevansi dengan gejala klinisnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Sukamto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.